warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Maulaya Anjani dengan NIM B270244143 dari kelas 3C. Di sini saya akan memurojaah tentang obat-obatan. Yang pertama, salbutamol. Nama merek dagang Gravalin, Veritasma, Salbron Expectorant. Untuk bentuk sediaannya tablet. Kekuatan sediaannya 2 mg 4 mg. Untuk dosisnya gunakan pada anak lebih dari 2 tahun 0,4 sampai 0,3 sampai 0,4 mg kilo per hari. Kemudian untuk efek sampingnya itu hipokalemia, terus hipokalemia, tremor, gugup, dan takikardia. Kemudian untuk interaksi obat, kortikosteroid itu meningkatkan resiko hipokalemia jika kortikosteroid dosis tinggi diberikan bersamaan dengan salbutamol dosis tinggi. Kemudian diuretik meningkatkan resiko hipokalemia jika acetazolamid diuretik lock dan diazid diberikan bersamaan dengan salbutamol dosis tinggi. Kemudian terbutalin untuk merek dagangnya Lasmalin, Nairet, Neosma. Untuk bentuk sediaannya tablet, sirup. Kekuatan sediaannya tablet 2,5 mg, sirup 1,5 mg per 5 ml. Kemudian untuk dosisnya kurang dari 12 tahun 0,05 mg per kilo 3 kali sehari, maksimal 5 mg per hari. Kemudian 12 sampai 15 tahun 2,5 mg 3 kali sehari, maksimal 7,5 mg per hari. Kemudian lebih dari 15 tahun itu 5 mg per dosis 3 kali sehari. Untuk efek sampingnya meliputi tremor, lalu sakit kepala, gugup, gelisah, dan pusing, ngantuk, mual, muntah. Terus untuk interaksi obatnya inhibitor monoamin oksidase atau antidepresan trisiklik terbutarin harus diberikan dengan sangat hati-hati kepada pasien yang sedang menjalani pengobatan inhibitor monoamin oksidase atau antidepresan. Kemudian obat metilprednisone untuk nama dagangnya Camelon dan Intidrol. Untuk bentuk sediaannya tablet. Untuk kekuatan sediaannya itu 8 dan 4 mg. Kemudian untuk dosisnya itu
peradangan 0,5 sampai 1,7 mg per kilo per hari. Kemudian untuk gangguan jaringan itu 30 mg per kilo per hari selama 3 hari, maksimal 1 gram per hari. Untuk efek sampingnya sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya aktivitas mineralokortikoid dan meliputi meningkatnya tekanan darah, edema, pembesaran jantung yang memicu gagal jantung kongestif, kehilangan kalium yang menyebabkan alkalosis hipolasemik. Kemudian untuk interaksi obatnya, angiotensin B atau diuretik penurun kalium, hipokalemia, periksa kadar kalium serum secara berkala dan gunakan suplemen kalium jika perlu. Kemudian glikosa digitalis, peningkatan kemungkinan aritmia atau toksisitas digitalis yang berhubungan dengan hipokalemia, dan antikoagulan oral menurun respons waktu prothrombin, pantau kadar prothrombin dan sesuaikan dosis antikoagulan. Kemudian untuk generik triamcinolon itu merek dagangnya Concord dan Opicot. Untuk bentuk sediaannya tablet, kekuatan sediaannya 4 mg. Untuk dosisnya intramuskular 6 sampai 12 tahun 0,03 sampai 0,2 mg per kilo setiap 1 sampai 7 hari. Kemudian lebih dari 12 tahun 60 mg setiap 6 minggu. Dapat diberikan tambahan 20 sampai 100 mg sesuai kebutuhan. Kemudian untuk efek samping itu gejala dapat memburuk atau kambuh, rasa terbakar, kemerahan, nyeri dan pembengkakan dapat terjadi. Kemudian perubahan warna kulit. Untuk terapi untuk interaksi obatnya, angiotensin B atau diuretik penurun kalium, hipokalemia, periksa kadar kalium secara berkala dan gunakan suplemen kalium jika perlu. Glikosida digitalis, peningkatan kemungkinan aritmia atau toksisitas digitalis yang berhubungan dengan hipokalemia. Kemudian untuk nama generik desamethasone, untuk nama merek dagangnya Dictaso dan Distafen. Untuk bentuk sediaannya itu kaplet. Untuk kekuatan sediaannya itu 0,5 mg. Terus untuk dosisnya itu edema saluran nafas 0,5 sampai 2 mg
diberi secara oral dalam 4 dosis terbagi, diberikan 1 hari sebelum ekstubasi dan dilanjutkan 1 hari kemudian. Kemudian untuk efek sampingnya yaitu hipertensi, kemudian kardiomiopati, lalu kulit kering, luka, ruam. Untuk interaksi obatnya, aminoglutamida dapat mengurangi supresi adrenal oleh kortikosteroid, injeksi amphotericin B dan agen penipis kalium ketika kortikosteroid diberikan bersamaan dengan agen penipis kalium. Kemudian untuk golongan ekspektoran itu untuk nama generiknya guaifenesin, untuk merek dagangnya anaconidin, carolex dan flucadex. Untuk bentuk sediaannya itu tablet. Untuk kekuatan sediaannya 200 mg dan 200 mg dan 400 mg. Kemudian untuk dosisnya pada anak usia 6 bulan sampai 2 tahun 25 sampai 50 mg setiap 4 jam, maksimal 300 mg per hari. Untuk usia 2 sampai 6 tahun 50 sampai 100 mg diminum setiap 4 jam, maksimal 600 mg per hari. Untuk usia 6 sampai 12 tahun itu 100 sampai 200 mg setiap 4 jam. Untuk efek sampingnya itu ruam, muntah, terus mual. Kemudian untuk interaksi obatnya tidak terdapat interaksi obat. Kemudian nama generik amoniumklorida itu merek dagangnya Fumadril, Itrabat dan Novadril. Untuk sediaannya larutan injeksi. Untuk dosisnya 5 mg mili. Kemudian untuk dosisnya itu untuk hipokloremia dosisnya 0,2 kg dikali berat badan itu diberikan 50% dari dosis total selama 12 jam. Kemudian untuk efek sampingnya ruam, kebingungan, kejang, mengantuk, mual dan lupa. Kemudian interaksi obatnya boleh digunakan bersamaan dengan amfetamin, dextroamfetamin, lisdexamfetamin, metamfetamin. Kemudian untuk golongan antihistamin H1 gen 1 yang pertama itu diphenhydramine,
dijamin. Untuk nama dagangnya Fortusin, OTD, dan Penacod. Untuk bentuk sediaannya sirup. Kemudian untuk kekuatan sediaannya 60 mili. Dosisnya oral 2 hingga kurang 6 tahun itu 6,25 mg setiap 4 sampai 6 jam. Dosis maksimumnya 37,5 mg per hari. Untuk efek sampingnya itu ngantuk, terus pusing, terus nyeri perut, terus kemudian untuk interaksi obatnya tidak boleh diminum bersamaan dengan alkliginium, kemudian azelastin, dan tolidazin. Kemudian untuk nama generik chlorpheniramine atau CPM. Itu nama dagangnya Aleron, Allergan, dan Ricocok. Untuk bentuk sediaannya tablet. Kemudian untuk kekuatan sediaannya itu 2 mg, 4 mg, lepas lambat 12 mg. Kemudian itu dosisnya dewasa 2 tablet tiap 4 jam. Untuk efek sampingnya pusing, sakit kepala, ngantuk, mulut kering, dan sembelit. Untuk interaksi obatnya hindari penggunaan bersama dengan ibuprofen. Hindari minum bersamaan dengan bupropion dan fluoxetine. Kemudian dimenhidrinat itu untuk merek dagangnya Nantino, terus Altimap dan Altimo. Untuk bentuk sediaannya itu tablet oral. Kemudian
digoreng. Untuk persediaannya itu tablet oral, dan untuk kekuatan sediaannya itu 80 mg. Untuk dosisnya, dosis awal dewasa diabetes tipe 2 itu 80 mg 2 kali sehari. Kemudian untuk dosis maksimumnya 320 mg per hari. Kemudian untuk efek sampingnya itu pusing, sakit kepala, gangguan tidur, depresi, nyeri dada, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kemudian untuk interaksinya itu dapat meningkat bila digunakan bersama dengan etil alkohol, terus Porvimed medikamennya. Kemudian untuk obat untuk golongan tiazolidinol. Untuk nama obatnya pioglitazone. Merek dagangnya itu ada Gliantes, Actos, Actosmed. Untuk persediaannya itu tablet. Untuk kekuatan sediaannya itu 45 mg, terus 30 mg, dan 15 mg. Lalu untuk dosisnya itu dosis awal itu 15 mg atau 30 mg secara oral sekali sehari. Kemudian untuk efek sampingnya itu nyeri dada, kemudian pembengkakan pada wajah, dan kesulitan bernafas, penambahan berat badan. Terus untuk efek samping untuk interaksi obatnya itu dapat meningkat bila digunakan bersama inhibitor gemfibrozil dan insulin. Menurun bila dapat menurun bila diminum dengan ibrutinib dan aksitinib.
Ketersediaannya itu dalam bentuk insulin, kemudian untuk kekuatannya 100 unit per mili. Untuk efek sampingnya itu pusing, demam, kemudian menggigit, batuk, dan suara serak, kemudian penglihatannya kabur. Untuk interaksi sebaiknya itu meningkatkan efek hipoglikemi. Kemudian untuk obat humulin untuk ketersediaannya itu insulin juga, terus nama kekuatan sediaannya 100 unit per mili. Untuk dosisnya diabetes tipe 1 itu 0,5 sampai 1 unit per kilo per hari. Kemudian untuk diabetes tipe 2 itu 0,2 unit per kilo per hari. Kemudian untuk efek sampingnya itu hipoglikemia, tremor, hipokalemia, dan itu semua. Kemudian untuk interaksi obatnya itu meningkatkan efek insulin, kemudian pendensatan meningkat,
3 sampai 4 miligram per kilo per hari. Kemudian dosis maksimumnya itu miligram. Miligram per dosis. Untuk efek sampingnya tremor, gugur, hipokalemia. Hipokalemia itu kekurangan kalsium. Kelebihan. Kekurangan kalium. Untuk interaksi obatnya itu untuk kortikosteroid dapat meningkatkan resiko hipokalemia jika diberikan bersamaan dengan salbutamol dengan dosis yang tinggi. Kemudian untuk diuretik itu dapat meningkatkan risiko hipokalemia jika diberikan bersamaan dengan salbutamol dosis tinggi. Kemudian untuk nama obat terbutalin itu mereknya adalah Smalin, Nailed, Neosmal. Untuk bentuk sediaannya itu tablet. Untuk Smalin itu ada tablet sirup. Untuk kekuatannya tablet itu 2,5 mg, sirup 1,5 mg. Kemudian untuk efek sampingnya itu tremor, kemudian sakit kepala, kemudian gelisah, mual muntah gitu. Kemudian untuk interaksi obatnya itu inhibitor monoamin itu atau antidepresan itu terbutalin harus diberikan dengan hati-hati kepada pasien yang sedang menjalani pengobatan inhibitor monoamin. Kemudian untuk obat beta blocker itu obat penghambat reseptor beta adrenergik tidak hanya menghambat efek beta agonis pada paru, tapi dapat menyebabkan asma pada pasien. Untuk golongan antihistamin H1N1 itu nama generiknya ada diphenhydramine. Itu nama obatnya ada Fortusin, terus Otedem dan Penacol. Untuk sediaannya itu sirup. Untuk kekuatan sediaannya itu 60 mili. Untuk dosisnya untuk oral 2 hingga
2 miligram. Untuk tablet itu 2 miligram sampai 4 miligram. Untuk tablet tablet itu 12 miligram, dan untuk sirup 2 miligram per 5 ml. Untuk dosisnya dewasa 2 tablet tiap 4 jam. Untuk efek sampingnya itu pusing, sakit kepala, kantuk, kulit kering, dan sembelit. Untuk efek interaksi obatnya, hindari penggunaan bersama dengan bupropion dan fluoxetine. Kemudian untuk nama generik dimedicillin itu nama merek dagangnya ada Mantino, Antimab, Altimo. Untuk ketersediaannya itu tablet oral, tablet kunyah, dan cairan barang. Untuk kekuatan sediaannya itu untuk tablet oral 50 mg, untuk tablet kunyahnya itu 20 mg dan 50 mg. Untuk dosisnya itu untuk dosis maksimumnya itu 400 mg dalam 24 jam. Kemudian untuk efek sampingnya rasa kantuk, kemudian batuk parah, kemudian nyeri atau kelihatan kaku, kemudian kesulitan nafas. Untuk interaksi obatnya itu dapat menyebabkan rasa ngantuk, albuterol dapat menyebabkan sedasi, rasa kantuk, pusing, dan gangguan kemampuan saat mengemudi saat berkendara. Untuk golongan beta 2 agonis atau labar itu untuk merek generiknya Salmeterol. Untuk nama obatnya ada Futias dan Sereide. Untuk Salmeterol itu ketersediaannya bubuk. Untuk kekuatan sediaannya itu 21 mikrogram dan 50 mikrogram. Untuk dosisnya itu dewasa asma dan PPOK itu 50 mikrogram, 1 inhalasi, diminum 2 kali sehari. Untuk anak atau ke atas itu
kesempatan sedianya itu 10 mg, 5 mg, 1 mg per mili. Kemudian untuk efek sampingnya, untuk dosisnya itu 5 sampai 10 mg secara oral sekali-sekali. Untuk dosis maksimumnya itu 10 mg per hari. Untuk efek sampingnya itu ngantuk, kemudian sakit kepala, mual, sembelit, kemudian mulut kering gitu. Kemudian untuk interaksi obatnya itu Siratidin bisa dikonsumsi dengan dikonsumsi tanpa makan. Sudah atau obat NSAID seperti NSAID seperti ibuprofen. Kemudian untuk obat generik levoceritidin itu levoceritidin itu nama merek gabahnya Avocel dan Valerian. Untuk bentuk sediaannya itu tablet dan larutan. Kemudian
Itu nama obatnya, nama generiknya Tiotropium bromide. Untuk nama merek dagangannya itu ada Spiriva, Galus, Sepioto. Untuk nama untuk persediaannya itu inhalasi. Untuk dosisnya, kekuatannya itu 18
untuk dosisnya itu untuk dosisnya itu untuk anak-anak usia 2 sampai 6 tahun itu 8 miligram sehari dalam 2 sampai 3 dosis terbagi. Untuk efek sampingnya itu hipersensitivitas, kemudian mual, muntah, gitu. Kemudian untuk interaksi obatnya tidak ada interaksi interaksi obatnya. Ya, dari penggunaannya itu tidak ada. Terus Untuk obat untuk obat apa? Endostain. Ya. Itu nama obatnya ada Edofex, kemudian Mucotein dan Festein. Untuk bentuk sediaannya itu kapsul, tablet, dan suspensi. Untuk kekuatan sediaannya itu kapsul itu 300 mg. Untuk sirup itu 175 mg per 5 ml. Untuk dosisnya itu dewasa 300 mg 2 kali sehari atau bisa 3 kali sehari. Kemudian untuk efek sampingnya itu pusing, berkeringat, kemudian apa itu kemudian Rasa tidak nyaman, kemerahan, kemudian interaksi obatnya berinteraksi secara sinergis dengan obat bronkodilator seperti salbutamol. Imam Pak. Wis suwe lho. Wis. Terima kasih